Halo, salam sejarah. Bertemu kembali dengan Pak Niko. Kita melintasi kali ini antara stasiun Ancol sampai stasiun Tanjung Priok. Dua tempat yang bersejarah ya. Ancol kita ketahui dulu ada benteng di sana. Sampai sekarang juga masih ada sebetulnya. Hanya saja perlu perawatan, mungkin juga perlu semacam renovasi ya. Terusnya juga ada kuburan Ancol untuk orang-orang Belanda yang saat itu ada di Indonesia dan dikuburkan di kuburan Ancol tersebut. Terusnya juga ada mungkin si manis jembatan Ancol. Nah, itu yang terkenal dulu dalam bentuk-bentuk tayangan-tayangan televisi maupun bioskop dan sebagainya. Oke, kita melintasi wilayah saat ini namanya wilayah Muara Bahari. Nah, ini juga penuh kenangan ya daerah sini ya, karena dulu saya juga banyak beraktivitas di daerah Muara Bahari ini. Dan itu yang barusan kita lewatin adalah daerah yang namanya Rumah Sakit Ancol, Jalan Rumah Sakit Paru Ancol Selatan. Oke, nah yang kita lintas ini adalah daerah Cempaka ya, urusannya daerah yang cukup padat. Dulunya daerah ini sebenarnya mereka tinggalnya yaitu memang di pinggiran rel dan antara ada kalinya juga seberang sana. Oke, daerah sini juga dulunya daerah yang empang-empang ya. Ini banyak empang-empangnya dan di seberangnya sana ada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oke. Ya, itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga ada beberapa kantor lainnya. Nah, kita mendekati bangunan yang baru, yang megah. Nah, udah mulai kelihatan tuh Jakarta International Stadium. Luar biasa ya, bangunan yang megah. Nah, ini daerah yang kita lewati adalah daerah pertigaan Karasunter Agung, daerah kaca juga seringkali disebutnya ya. Dahulu banyak banyak perbaikan kaca yang dibawa ke sana, hebat-hebat. Jadi seperti baru kembali. Nah, di titik sini ini sedang direncanakan untuk membangun stasiun JIS, stasiun kereta api komuter lain. Dan jadinya kalau mau nonton pertandingan sepak bola baik timnas atau Persija ataupun tim lainnya bisa turun di sini. Oke, nah di sini juga ada tempat latihan yang representatif untuk timnas berlatih, untuk Persija bahkan untuk tim negara tamu berlatih. Nah ini ada semacam flat, ada rumah susunnya juga yang rencananya dulu untuk warga sekitar, tapi tampaknya masih kelihatan sepi ya, atau perlu juga sebagian untuk asrama para atlet ya, atlet sepak bola. Wah, itu juga keren juga ya, itu dipartisi, dipisah dengan masyarakat umum. Oke, kita memasuki wilayah yang kita kenal sebagai, nanti ada berapa ya wilayah-wilayah di sini kita sebutnya sebagai, ada Polker, ada Kampung Bahari, terusnya ada Bonpis bahkan dan sebagainya. Itu nama-nama yang disebutkan. Tapi kita lihatlah, daerah pinggiran rel ini memang perlu sekali peningkatan ya. Dari tentunya kita harus memperhatikan mutu pendidikan anak-anak sekolah juga. Tapi kita bisa lihat nih, dari sini kita bisa belajar ya, masyarakat Indonesia bisa belajar. Masih banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah yang menjadi PR dari pemerintah kota Jakarta Utara, bahkan mungkin sampai tingkat provinsi ya. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukurnya. Semoga bisa amanah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini kita lihat tuh, kenapa disebut pohon pisang ya, karena banyak pohon pisang ya. Nah, kita menuju ke arah Terminal Tanjung Priok yang berdampingan dengan stasiun Tanjung Priok. Nah, stasiun ini juga dibangun tentunya untuk mensuplai dan mengirimkan barang-barang langsung fresh from the oven.
Jadi menarik sekali. Ini terminalnya dan stasiun berdampingan dan juga mensupport yang namanya Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, itu dulu yang terlebih dahulu terkenal ya, karena Belanda melihat Sunda Kelapa itu ya kurang memadai untuk kapal-kapal besar yang sangat-sangat besar, sehingga dibuatlah pelabuhan yang baru. Pelabuhannya tidak baru ya, tapi pelabuhan yang baru diperbesar untuk Tanjung Priok. Nah, untuk mensupport Tanjung Priok itu perlu ada stasiun kereta api Tanjung Priok. Nah, barang-barang dikirimkan lewat sana. Tentunya di warga-warga lokal setempat juga dipekerjakan. Oke, kita sudah semakin mendekati dengan stasiun Tanjung Priok. Nanti bangunannya kita bisa lihat sendiri. Bangunan yang keren ya. Meskipun stasiunnya sempat on off, tapi semoga semakin konsisten ya, sehingga makin banyak juga yang bisa melihat perkembangan ibu kota ini. Tidak hanya di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, tapi juga bisa melihat ke arah pusat kita, yaitu Jakarta. Oke, menanti sampai di stasiun Tanjung Priok. Nah, ini stasiun yang dibangun udah berpindah di tempat asalnya ya, berpindah tapi dibangun jauh-jauh lebih megah. Nah, itu ada khas ya, bangun-bangun stasiun ada semacam rumah yang mengawasi jalurnya, trafiknya dan sebagainya. Ya tentu saja peralatannya sudah dimodernisasi ya, dengan yang lebih modern dan lebih sigap dan sebagainya. Oke, kita masih bisa lihat peti-peti kemas ya di dalam kontainer, dan nantinya itu akan dikirimkan, bisa ke Surabaya, bisa ke Bandung, bisa ke berbagai tempat ya. Jadi semakin ramai saja, baik mensupport barang-barang kargo maupun juga mensupport manusia ya. Bagaimana manusia bisa mencintai heritage-nya. Nah, kita masuk di stasiun yang menarik ya, jarang-jarang stasiun seperti ini juga yang sampai sekarang masih tersisa. Jadi ada unsur-unsur sejarahnya. Nah, ini menarik sekali, kita lihat sekeliling dari stasiun Tanjung Priok. Kemegahannya masih terasa ya. Oke, saya tibalah di stasiun Tanjung Priok, akan menunaikan tugas-tugas lainnya. Terima kasih atas pendampingannya, terima kasih semuanya. Merdeka!